Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat JKN. Balik lagi dengan podcast kita, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuk Linggau. Kali ini bersama saya, hostnya Tiara. Pada hari ini kita akan mengangkat tema mengenai waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan bersama narasumber kita, Pak Ferry Saputra, atau kita panggil Pak Ferry ya, sebagai PLH, Kepala Bagian SDMUK BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuk Linggau. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan kirimkan ke teman-teman, keluarga, maupun saudara kalian di rumah ya. Oh ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti di akhir, insya Allah akan kita jawab. Untuk pertanyaan yang di luar dari konteks tema kita pada hari ini dan perlu digali informasi lebih lanjut ke petugas kita, akan kita tanyakan dan kita keep pertanyaannya dan atau bisa ditanyakan di unit yang minggu depannya ya. Atau kita jawab via DM juga mungkin ya Pak ya? Bisa dijawab via DM juga. Gini Pak, terkait dengan tema kita pada hari ini kan waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Berhubung kita sekarang berada di era digitalisasi, kan makin banyak yang melakukan penipuan ya, dengan berbagai cara. Apalagi sekarang itu ada AI, Artificial Intelligence ya, makin canggih kan untuk penipuan yang sekarang. Nah, tidak kecuali dengan BPJS Kesehatan ya, banyak juga nih oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan untuk melakukan penipuan. Salah satunya melalui WhatsApp. Untuk modusnya itu seperti apa sih biasanya Pak? Oke, Mbak Tiara. Jadi kita temanya menarik ya teman-teman yang nonton live ini. Tadi sudah disampaikan Mbak Tiara ya. Infonya insya cukup penting di sini dan mau lebih bagikan juga teman-teman sanak keluarga di rumah. Jadi dengan sekarang itu kan orang semakin mudah ya Mbak bikin apa-apa gitu ya. Bikin misalkan remix lagu, wajah, dan kayak fake segala macam gitu. Sekarang kan gampang banget kan. Ternyata sasarannya itu juga nggak kalah penting, ataupun salah satunya ternyata yang disasar adalah banyak juga yang nyasar ke BPJS Kesehatan, misalkan yang mengatasnamakan itu dia bantuan-bantuan tentunya. Pasti banyak lah yang beredar ya, juga teman-teman sempat ngecek, sempat melihat itu bahwa BPJS Kesehatan memberikan bantuan sekian pada peserta ini, syaratnya ini. Bantuan sosial itu ya. Bantuan sosial, ataupun kemudian yang nggak kalah sering muncul itu juga adalah modus-modus penipuan lowongan kerja. Ya, penipu itu banyak yang ngaku sebagai petugas BPJS Kesehatan. Juga kadang disyaratkan untuk mengirim foto identitas seperti KTP, atau nomor nikah, atau mengirimkan video testimoni palsu. Nah sekarang kan kayak bikin video itu kan kayak udah seolah real banget ya pakai AI ya, udah pakai real banget dengan pakai AI. Jadi seolah-olah memang itu peserta testimoni yang kemudian menunjukkan penerima bantuan dana yang palsu gitu. Jadi misalkan ada nih WA-nya, BPJS Kesehatan memberikan bantuan sekian, terus kemudian ditambahin dengan video testimoni itu tadi yang seolah-olah orang terima, padahal perlu digarisbawahi BPJS Kesehatan tidak pernah menerbitkan ataupun kemudian menelurkan program-program bantuan seperti itu. Program kita ya jelas, yaitu program kita sebagai penyelenggara program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang merupakan amanat dari undang-undang yang ditunjuk dan juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden kita ya. Produknya yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi peserta dapat melakukan akses pelayanan kesehatan selama memang dilakukan status kepesertaannya aktif, dilakukan dengan sesuai prosedur, maka dia akan seluruh pelayanan kesehatan dijamin. Jadi sekarang ini ya dengan modal foto aja udah bisa jadi video. Benar. Ada lagi kalau kita ada yang menipu nelpon, terus kalau dia ngerekam suara kita itu bisa dijadiin penipuan juga ya. Modus. Jadi kadang penipu itu kan kadang ada yang nelpon tuh seolah nelpon kayak teman kita kayak masih ingat gak sih ini siapa gitu kan. Dia bikin kita nebak-nebak dia itu siapa gitu. Misalkan kita ngomong, oh ini Mas A ya, nah iya gitu. Nah baru kemudian dia nanti ngaku sebagai A, terus kemudian dia gali-gali informasi lagi, tujuannya memang digunakan untuk menipu kita. Nah yang bahaya itu salah satunya tadi benar kata Mbak Tiara ya, yang kayak dia suara ya, rekam suara kita lalu kemudian dijadikan untuk salah satu dasar
salah satu dasar untuk nipu lagi, berantai nih jadinya. Jadi udah dapat suara kita, nama kita, data kita, terus nanti mohon maaf nih bisa jadi contohnya ke keluarga dekat gitu kan. Jadi memang modus-modus ini nggak terbatas hanya seperti bantuan ataupun kemudian pelayanan kesehatan aja, luas. Yang jelas adalah teman-teman kita perlu waspada. Jadi karena sekarang modusnya beragam sekali, orang mencoba mencari keuntungan dengan melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Kalau di BPJS Kesehatan cabang Indo sendiri ada kasus apa aja sih yang pernah masuk di kita yang dikonfirmasi pesertanya, Pak? Ya, jadi kita juga sempat beberapa kali menerima aduan dari peserta. Alhamdulillah memang ada peserta yang maksudnya gini, aware, dia nggak serta-merta mengkonsumsi informasi itu. Jadi dia mencoba untuk konfirmasi ke kita nih. Contohnya ada yang lamaran pekerjaan, contohnya undangan tahapan seleksi calon karyawan BPJS Kesehatan. Boleh gitu kan, mungkin Contohnya kayak gini nih. contohnya bisa dilihat ya, ini logo BPJS Kesehatannya Logo aja BPJS tidak nggak proporsional, terus cara penulisan kemudian, naskah dinasnya tidak sesuai. yang jelas ini bukan produknya dari BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi apabila teman-teman keluarganya ada yang menerima informasi terkait dengan tiba-tiba di email dipanggil lolos nih BPJS Kesehatan sebagai pegawai gitu, Ini tolong dikonfirmasi ulang gitu. Nah, karena memang kami untuk untuk lamaran pekerjaan ataupun lowongan untuk bergabung sebagai pegawai di BPJS Kesehatan, baik itu pegawai tidak tetap ataupun pegawai tetap, itu resmi infonya melalui website kami di www.bpjs.kesehatan.go.id. Nanti di bagian karir itu bisa dicek, lalu kemudian atau di akun IG resmi kami, di sosmed resmi kami juga selalu pasti dipost. Contoh lainnya, contohnya kayak gini nih, pemberitahuan resmi nomor WA Pandawa terdapat sebagai penerima bantuan 125 juta dari BPJS Kesehatan. kayak banget BPJS Kesehatan. Iya, 125 juta. Untuk klaim dan data bantuannya silakan chat WhatsApp nomor sekian. Nah, gitu kan. Jadi kadang kan kalau orang memanfaatkan momen gitu, misalkan pas lagi butuh gitu, kita kan nggak tahu ya Mbak ya, seorang lagi butuh ternyata dapat kayak gini, wah ini benar banget. Apalagi ini juga sama halnya dengan yang pencari kerja yang lagi nganggur lama kan dapat email kayak gitu. Nah, yang jelas juga perlu digarisbawahi bahwa BPJS Kesehatan dalam setiap proses, baik itu pemberian pelayanan kepada peserta, ataupun kemudian dalam jaminan pelayanan, atau kemudian contohnya juga rekrutmen pegawai, itu tidak memungut biaya sepeser pun. Jadi memang semuanya didasarkan pada kualifikasi teman-teman pertama pelamar ya Mbak ya, kalau pelamar. Dan sekarang kita modelnya adalah ATS, applicant tracking system. Jadi teman-teman cukup tracking ataupun kemudian pastikan mengakses informasinya itu resmi dari website kami, terus kemudian bikin akun Talentix ya. Sekarang itu kita di Talentix, jadi nanti setiap progresnya pun akan diinfokan di Talentix itu. Itu berarti kalau untuk yang kaitan sama pelamar pekerjaan. Jika peserta menemui kasus seperti itu dan terlanjur sudah membayar, itu apa sih yang harus dilakukan? Harapannya jangan sampai ada yang membayar berarti ya. Harapannya jangan sampai, karena dikonfirmasi dulu. Karena kalau misalkan sudah sampai ada membayar, ada dana yang keluar, itu bisa jadi juga prosesnya agak panjang ya. Yang jelas, tapi apapun itu teman-teman kalau memperoleh hal-hal yang mencurigakan, konfirmasi aja, laporkan aja. Bisa ke pihak berwajib atau konfirmasikan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, bisa di kantor kabupaten kota, kantor cabang, atau melalui kanal layanan kami, bisa melalui kanal layanan tatap muka di care center kami di 165. Nih di sini di atas 165, atau di WA ini nih, di nomor WA ini. Nah, di WA Pandawa itu di sini nanti ada menu juga ataupun form untuk pengaduan dan informasi. Jadi disampaikan di situ. Yang jelas jangan sampai ada transaksi ataupun bahkan kalau jangan sampai diklik deh kalau ada link yang disampaikan itu, karena takutnya APK itu link APK itu phishing, malware dan sebagainya, itu bahaya banget kalau sampai klik sama teman-teman. Cara untuk bedain akun resmi BPJS Kesehatan dan akun palsu media sosial itu?
akun resmi kita hanya untuk website pasti ya, yaitu www.bpjs-kesehatan.go.id. Nggak ada tambahan huruf apa atau angka di selain karakter yang saya sebutkan tadi, atau kemudian IG-nya yaitu @bpjskesehatan_ri, termasuk juga dengan medsos lainnya seperti X ataupun Facebook juga kita ada. Untuk nomor care centernya tunggal 165 ataupun WA Pandawanya yaitu itu ya, ada di sini ya, Di atas. di atas yang terakhiran 165. Enak kok diupload. Kalau petugas BPJS Kesehatan sendiri itu pernah nggak sih menghubungi peserta untuk melakukan update nih, baik dari WA maupun telepon? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, kecuali peserta menghubunginya sendiri, misalkan Benar, untuk pendawa. Benar, kecuali Masih, ya. kecuali kita saat Pandawa peserta kita, petugas BPJS Kesehatan menghubungi peserta hanya petugas telekolektif biasanya ya, petugas telekolektif. Mohon maaf yang memang ditujukan kepada peserta BPPU menunggak yang memang perlu untuk kita bantu reminder untuk melakukan pembayaran iuran mungkinnya bulan itu. Jadi selain itu pun diawali dengan WA kok, WA pemberitahuan, memberitahukan siapa namanya, terus kemudian datanya dikonfirmasi sesuai, nanti akan dilakukan telepon. Ada juga ini Pak, saya pernah ketemu di Facebook itu ya, ada orang yang di Facebook dan TikTok kayak membuka jasa untuk pembuatan kartu, padahal kita kan udah tidak melakukan Betul. Yang jelas pertama satu, sekarang yang pertama satu, setiap layanan kita tidak memungut biaya. Jadi kalau mencetak kartu atau pendaftaran itu tidak diperlukan untuk adanya iur biaya kepada petugas kami terutama ya. Dan saat ini BPJS Kesehatan bersama dengan Kementerian Perhubungan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri ya, di Dinas Dukcapil itu sudah mengintegrasikan data sehingga kita peserta JKN itu cukup menggunakan NIK yang ada di mana, misalkan KTP di KK itu ada KTP dan KK untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan. Jadi nggak harus cetak kartu, karena memang kita juga sekarang sudah digital lah ya, digital udah pakai HP, terus kemudian yang pakai KTP aja bisa pakai HP, mobile JKN, ada kartu versi digital di situ. Jadi kalau sekarang itu kan orang berarti kalau ketinggalan dompet belum tentu balik lagi ke rumah, tapi kalau ketinggalan HP mesti dia balik lagi ke rumah. Nah, makanya BPJS Kesehatan juga bergerak tuh ke situ. Jadi udah ada mobile JKN, kita bisa akses peserta HP, mobile JKN, kartu ada versi digital, lalu kemudian kita bisa berobat tunjukin ambil nomor antrian juga bisa dari mobile JKN, ubah data juga dari mobile JKN. Pengaduan sekali lagi kalau memang ada yang kayak gitu tadi juga bisa juga di mobile JKN. Gitu. Di dasar hukum kita juga di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ya, bahwa pada pasal 17 itu peserta dilarang menyalahgunakan. Benar. Nah, jadi peserta itu kan akan mendapat satu nomor kepesertaan tunggal. Sekarang kemudian terintegrasi dengan NIK. Jadi satu peserta itu hanya satu nomor saja gitu, satu kepesertaan yang aktif saja. Nah, teman-teman nih perlu informasi juga nih. Jadi untuk kita serta JKN yang sudah terdaftar, sudah memiliki kepesertaan, hak kita untuk bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan, tapi jangan sampai disalahgunakan. Misalkan saya punya adik kembar nih, sama persis mukanya, terus kemudian tapi memang beda secara identitas, satunya Ferry, satunya Vera atau Vero misalkan gitu kan. Ternyata kok punya adik saya nih BPJS Kesehatannya non aktif gitu kan, mau berobat dia saya aktif, pakai aja kartu saya. Nah, itu tidak boleh. Pinjam meminjam, memperjualbelikan untuk bisa memperoleh akses layanan kesehatan itu dalam bahasa kerennya itu adalah tindakan fraud atau tindakan kecurangan. Jadi emang ada kasus seperti itu? Ada Di BPJS Linggau? Di BPJS Kesehatan Linggau aduannya ada. Jadi contohnya misalkan kayak gini, misalkan saya punya kartu, tapi kemudian saya mau berobat nih ke fasilitas kesehatan A gitu. Lalu kemudian dicek di situ kok status saya non aktif karena mohon maaf mungkin
meninggal statusnya gitu. Padahal saya masih hidup nih, biasanya pemilik kartu aja asli gitu. Ternyata setelah ditelusuri, dulunya saya pernah meminjamkan kartu itu tadi, minjamkan kartu ke adik saya, ke saudara saya dengan sadar nih saya minjemin. Nah itu merupakan salah satu bentuk kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh peserta JKN. Jadi kalau misalkan ada anggota keluarga yang nonaktifnya mungkin karena belum terdaftar, kalau benar-benar mesti nggak aktif ya Mbak ya. Misalkan karena mohon maaf nggak iuran, berarti kita edukasi untuk melakukan pembayaran iuran, kemudian bisa aktif kembali dan bisa mengakses layanan kesehatan. Atau karena misalkan dulunya pegawai lalu kemudian udah resign, nggak aktif lagi, tidak dilanjut lagi. Nah itu kemudian bisa dialih segmenkan ke misalnya jadi mandiri yang bayar sendiri, atau mohon maaf ketika memang merupakan memenuhi kriteria yang berhak untuk menerima bantuan iuran dari pemerintah, itu bisa nanti diusulkan melalui perangkat pemerintah. Terus kalau ada kasus misalkan peserta itu meminjamkan kartu ke adiknya seperti itu sebenarnya konsekuensi yang diterima sama peserta itu apa ya Pak? Kan soalnya kita membayarkan betul. Di dalam hal ini kan BPJS Kesehatan juga membayarkan klaim atas pelayanan kesehatannya. Upaya preventif kita sudah kita lakukan, contohnya kita menerapkan penggunaan fingerprint dan juga face recognition atau Prista. Jadi celah-celah itu sudah kita tutup, ya. Jadi celah-celah itu sudah kita tutup. Apalagi tahun-tahun terbaru ini ya kasus-kasus rata-rata kasusnya itu memang kejadiannya 2025 laporannya, tapi ketika ditelusuri, mohon maaf meninggalnya ternyata pelayanan saat 2022. Ada juga itu saya dengar kasus yang dia dalam 1 tahun melahirkannya 2 kali. Ya, kayak gitu. Itu yang istilahnya ternyata belakangan ketahuan adiknya ya kan, secara nalar normal itu sudah anomali gitu ya. Saya yang melahirkan 2 kali dalam setahun gitu kan. Terus itu tadi, kalau misalkan ternyata kemudian terhadap peserta yang melakukan hal-hal tersebut tadi, tentu ada konsekuensi hukumnya, baik contohnya salah satunya adalah pengembalian atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat itu ya, pada saat diakses oleh peserta yang bukan seharusnya itu. Kan istilahnya jangan coba-coba deh kalau kayak gitu. Kalau memang belum punya ya kita arahkan untuk mendaftar. Kalaupun kemudian status kepesertaannya aktif, bisa konsultasi dengan BPJS Kesehatan atau melalui Pandawa tadi untuk atau di care center untuk cek kenapa non-aktifnya, lalu saya harus gimana nih untuk aktifkan. Jangan dicoba-coba kalau untuk yang perilaku yang yang terindikasi fraud. Karena kita juga ada tim investigasi ya namanya, tim anti kecurangan. Kita juga melibatkan dengan institusi pemerintah, PKJKN. Itu PKJKN Kabupaten Kota. Intinya memang secara komprehensif kita mulai dari, insya Allah kita berusaha dari hulu sampai ke hilir, itu pelayanan yang memang diberikan itu sesuai dengan ketentuan, lalu kemudian terhadap upaya-upaya preventif seperti penanganan kecurangan itu juga kita ada tim-timnya seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman jangan dicoba-coba untuk berperilaku fraud, ataupun kemudian jangan coba-coba juga untuk melakukan penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan, karena kalau sampai nanti ketahuan terus kemudian mohon maaf tertangkap gitu oleh pihak-pihak yang dirugikan, yang juga konsekuensinya gitu. Terus kalau misalkan ada yang ditelepon nih untuk melakukan penagihan iuran itu, apa itu dari BPJS ya? Ya, gini, ada petugas resmi kita yang namanya petugas telecollecting. Itu memang petugas resmi dari BPJS Kesehatan, resmi. Jadi jangan dilaporkan ya. Jangan dilaporkan spam dulu kalau yang petugas bukan pinjol kan, nggak sampai marah-marah gitu kan. Telecollecting kami nanti bisa nanti akan resmi menelpon. Sebelumnya akan memperkenalkan diri juga. Memperkenalkan diri, saya Ferry, tugas telekolektif dari BPJS Kesehatan cabang Lubuk Linggau gitu ya.
bisa dicek juga kalau bener nggak ini sebutin nih tagihannya bisa di mobil JKN atau Pandawa. Jadi teman-teman bisa konfirmasi juga terkait dengan tagihan, bisa dicek melalui mobil JKN atau melalui mobil banking juga bisa untuk cek tagihan. Misalkan itu disebutinnya Bapak tagihannya 1 juta, dicek di mobil JKN 1 juta berarti benar. Apalagi itu transfer ke rekeningnya. Nah, yang jelas untuk pembayaran, pembayaran tunggakan, iuran itu pun petugas telekolekting tidak akan memberikan nomor rekening untuk pembayaran. Membayarkannya ya menggunakan PA, virtual account. Cukup pembayaran pun gampang, bisa melalui mobile banking, BPOP ataupun e-wallet, dengan mencantumkan nomor BPJS Kesehatan kita. Sama satu lagi ada perpanjangan tangan dari BPJS Kesehatan namanya kader JKN. Ya, betul sekali. Jadi kader ini kita kasih amanah ya untuk melakukan penagihan ke peserta. Betul. Jadi untuk pengecekannya bisa dicek nanti dari surat tugasnya, dari atributnya berupa rompi, ID card, atau bisa juga konfirmasi ke saya. Ada surat tugasnya ya Mbak. Jadi benar teman-teman, kader JKN ini memang resmi, person yang resmi yang berkontrak dengan kita ya, perjanjian kerjasama sebagai kader JKN untuk salah satunya tadi memberikan edukasi untuk melakukan pembayaran iuran bagi peserta PBPU, terutama nanti akan ada surat tugasnya juga sebagai kader, terus kemudian SK ya, SK atau SK ya Mbak ya, SK Bank, terus kemudian surat tugasnya sebagai kader JKN untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Ada PKSD juga. Jadi misalkan kalau teman-teman mohon maaf nih ada kedatangan atau kemudian anggota keluarganya kedatangan kader JKN, boleh kalau mau konfirmasi silakan konfirmasikan apakah benar ini kader JKN. Atau kemudian diminta aja identitasnya, terus kemudian surat tugasnya. Tapi biasanya juga kader itu orang-orang situ-situ ya Mbak ya, situ yang jadi paham. Oh, di kantor cabang BPJS Kesehatan cabang Bukit sendiri ada satu kader tuh ya, JKN namanya Bu Maria. Orang mana tuh Bu Maria? Oh,